Sekali lagi, ketika kita menyatakan itu mungkin, bagaimana caranya? Jangan tanya caranya padamu, karena kamu akan mengatakan itu tidak mungkin. Caranya, tanyakan kepada semesta. Semesta punya cara tersendiri untuk melakukannya. Tugas kita apa? Tugas kita melakukan kegiatan seperti biasa saja. Baik, saya akan mulai satu persatu kita rinci. Ada satu pertanyaan dari saya. Mungkinkah kita bertemu dengan Tuhan? Pertanyaan ya. Pernah nggak ada pertanyaan seperti ini? Ada pertanyaan. Mungkinkah kita bertemu dengan Tuhan? Itu pertanyaan. Kalau kita mengatakan itu mungkin, caranya akan datang. Dan kita tidak bisa menciptakan cara itu, kecuali dihadirkan caranya oleh semesta dengan cara yang luar biasa. Mungkin saja pertama kali kita punya teman yang berkesadaran. Mungkin saja teman yang berkesadaran punya guru. Mungkin saja. Lewat jaringan itu pelan, loh, akhirnya sampai pada cara itu. Begitu sampai pada cara itu terkejut. Loh, kok bisa? Dan saya kasih tahu. Kalau pertanyaan ini dijawab oleh orang yang mengatakan tidak mungkin, maka dia tidak akan pernah bertemu cara. Tapi kalau pertanyaan ini dijawab oleh orang mungkin, tetapi tentu ada dasar yang melatar belakangi dia mengatakan itu mungkin. Oke, apa dasarnya? Ini saya pakai ayat biar kelihatan ngajinya. Nah, saya tampilkan nih, ada Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-5. Kita baca pelan-pelan ya, supaya teks Arabnya bagus, diterjemahkan ke dalam Indonesianya juga bagus, translasinya tidak terdistorsi. Kita harus sabar. Man kana, barang siapa, yarju roja, berharap. Nah, yarju itu berharap, tetapi berharap ini tingkatannya sangat beragam. Nah, disitulah pikiran kita, getaran gelombang dari pikiran kita, di situ yang paling penting. Kreasi pikiran kita di situ yang paling penting. Seberapa besar harapan kita? Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya ingin ketemu ayah guru, tetapi belum terlaksana sampai sekarang. Saya bilang, Anda tuh nggak mau ketemu saya. Kalau mau ketemu saya, pasti ketemu. Ya? Kamu yang merencanakan, tapi saldo yang menentukan. Manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan, bukan? Iya. Dan siapa yang akan ngisi saldo kita itu? Kalau kamu punya keinginan kuat bertemu saya, kemarin ada orang dari Amerika, dari Minnesota, keinginannya kuat bertemu dengan saya. Usianya sudah 66 tahun. Beliau itu adalah konsultan IT. Jadi hebat tuh, orang Indonesia jadi konsultan IT, tinggal di Amerika, ya, kemudian mendapatkan orang Amerika dan tinggal di Amerika.
Dan saatnya harus kembali ke Indonesia hanya untuk bertemu dengan saya. Kalau keinginannya kuat, ya saldonya ada. Tapi kalau keinginannya tidak kuat, gak mungkin ketemu saya. Yang dekat-dekat saja, dekat rumah saya, tidak ada keinginan yang kuat untuk menuju sana, gak akan ketemu saya. Yang ingin ketemu saya cuma perlu beras, ya dapat beras. Yang ketemu saya cuma pinjam uang, ya dapat pinjaman uang. Tapi yang ketemu saya ingin ketemu dengan jati dirinya, akan dapat. Itu yang disebut dengan roja itu. Roja itu tingkatannya sangat banyak. Terserah di frekuensi mana Anda bermain. Kalau Anda bermain di frekuensi tinggi dan harapan untuk bertemu dengan Tuhan luar biasa, percaya sama saya, tidak usah berpikir cara. Karena cara urusan semesta. Baik. Man kana yarju, barang siapa yang berharap liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Jadi suka atau tidak suka, tidak ada terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Liqa itu artinya adalah berjumpa. Jadi saya sangat aneh sekali kalau ada orang alergi dengan kata-kata berjumpa. Aneh. Ini bahasa Arab, ini bahasa Tuhan. Tuhan aja mengatakan berjumpa kok. Terus Anda mau pakai bahasa apa? Walaupun kata perjumpaan memang tidak seperti Anda berjumpa dengan saya, itu teknis. Tetapi kata berjumpa ya berjumpa saja, gak ada terjemahan yang lain. Man kana, barang siapa yarju, punya keinginan kuat liqa Allah, berjumpa dengan Allah, fa inna, sesungguhnya ajalallahu la'aj, saatnya akan tiba. Nah saat itu akan tiba, siapa yang ngurus? Bukan kita yang ngurus. Kita dipertemukan si A, dipertemukan si B, dipertemukan si C. Tahu-tahu seperti asam bertemu dengan garam. Asam tuh jauh di gunung dan garam tuh di laut. Saatnya bertemu juga di kuali. Sama, ada sahabat kita nih, ya dari Ciamis. Ciamis dengan Bandung tentu saja jaraknya sangat jauh. Begitu ada roja, ada keinginan yang kuat di sini. Ketemu juga di majelis ini. Sebaliknya mohon maaf, tetangga-tetangga sini yang tidak punya keinginan, gak mungkin dong ketemu saya. Disitulah cara semesta bekerja. Dan Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak gak akan dikehendaki. Gak mungkin tiba-tiba saldo ada duitnya. Paling juga ada duitnya buat perut. Ini cara semesta bermain. Saya mau bicarakan rahasianya hari ini. Kuliah hari ini agak serius ya. Harus fokus. Karena jangan salah tangkap. Karena salah memahami, salah melakukan. Seperti kebanyakan orang sekarang. Ditugaskan untuk zikir, mengingat Allah. Yang terjadi nyebut-nyebut nama Allah. Dan dia merasa sudah zikir, padahal nyebut. Padahal nyebut dengan ingat itu alatnya aja beda. Nyebut itu di sini nih. Ingat itu kan di dalam. Dan ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Bagaimana Anda bisa mengingat Allah kalau Anda belum tahu Allah? Ini supaya tidak terdistorsi bahasanya, saya pakai bahasa yang sederhana. Biar semua orang mengerti. Saya coba mengurangi banyak kata untuk setiap kalimat yang saya ucapkan, supaya kalimat yang saya sampaikan itu efektif. Karena orang bicara itu ada dua. Ada singkat, tidak jelas.
Ada juga panjang, makin gak jelas. Ada tuh orang ngomongnya panjang gak jelas, apalagi singkat, tambah gak jelas. Nah yang paling susah itu cari orang yang ngomong singkat dan jelas. Dan untuk mencapai singkat dan jelas, pertama bukan soal pilihan kata. Yang paling penting adalah kata yang kita ucapkan tuh ada energinya enggak? Karena energi berasal dari pengalaman. Itulah yang dikatakan di Quran. Man azinalahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang tidak dapat izin bicara dari Tuhan yang Maha Pengasih, kata-katanya tidak ada artinya. Makanya ada orang berkata sama katanya, tetapi dampaknya berbeda. Ini soal energi. Yang satu ada energinya, yang satu tidak ada energinya. Yang satu menghunjam, yang satu tidak. Yang satu frekuensi tinggi, yang satu frekuensi rendah. Kita bicara cahaya. Cahaya sama cahaya. Tapi ada cahaya tampak seperti ini. Ada cahaya tidak tampak, contohnya sinar X, sinar laser. Cahaya ini dipakai untuk moto. Ya paling juga hanya kulit aja yang terfoto. Tapi sinar laser yang frekuensinya lebih tinggi, namanya sama-sama cahaya. Dia bisa menembus kulit dan daging. Bahkan dia bisa mendeskripsikan ketika tulang itu retak, bagian mana saya yang retak. Dia bisa deskripsikan. Ini soal frekuensi. Sama ya, orang mengatakan kata-kata yang sama. Yang ini ada bekasnya, yang ini enggak. Yang ini menghunjam, ini tidak. Ini soalnya soal energi, soal frekuensi. Dialami atau tidak yang dia katakan. Itu aja sebetulnya. Baik, kita lanjut ya. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saat yang dijanjikan itu akan tiba. Kenapa? Wahwas samiul alim, karena dia maha mendengar, dia maha tahu. Oke, kan tadi masih menjawab pertanyaan, mungkinkah bertemu dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Mereka yang mengatakan mungkin, karena ada landasannya. Landasannya apa? Barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, pasti waktu yang dijanjikan itu datang. Dan kalau Allah menjanjikan, kan gak mungkin tidak ngasih caranya. Ulangi lagi, gak mungkin sekelas Allah nyuruh berjumpa dengan dia, kemudian dia tidak pernah ngasih cara. Kan gak mungkin. Gak mungkin banget. Nah kalau kita berpikir cara, pusing. Biarkan cara, itu urusan Allah. Cara yang kita lakukan apa? Ya sudah, silaturahim saja. Bertemu si A, bertemu si B, bertemu si C, terus saja. Nanti juga suatu saat akan ketemu dengan cara itu. Karena kalau cara dipikirkan oleh kamu yang pikirannya terbatas, paling juga kamu akan bilang tidak mungkin. Karena kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin. Disitulah kesadaran. Ini yang bermain adalah kesadaran. Oke, lanjutkan dulu. Yang berharap akan bertemu. Bertemu apa? Bertemu caranya. Yang tidak berharap, saya katakan tidak mungkin bertemu caranya. Karena dia sejak awal sudah mengatakan tidak mungkin. Inilah permainan pikiran. Makanya orang yang mengatakan mungkin, karena dia berpikir, mungkinkah Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin? Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Artinya setiap firman Tuhan itu pasti bisa dilakukan. Bahwa hari ini belum bisa dilakukan karena Anda belum ketemu caranya.
Belum ketemu caranya Anda berpikir tidak mungkin. Yang akan didapat, Anda selalu tidak akan menemukan cara itu. Jadi sebenarnya sederhana. Tugas kita cuman berpikir bahwa itu mungkin. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin. Agak berat ya? Oke, saya jelaskan sedikit. Kan Allah bilang gini, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Saya tanya, itu informasi bukan? Informasi. Fakta bukan itu? Bukan fakta. Sepanjang kita belum membuktikannya. Hati-hati. Walaupun itu dari kitab suci, walaupun itu kalimat suci, bagi sebagian orang mungkin kalimat suci itu sudah menjadi fakta. Pertanyaannya saya, bagi Anda kalimat itu sudah jadi fakta atau masih berupa informasi?